Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alma Nur Mustafa, Risma Yulia Cahyanti, dan Septi Khairunisa akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan Filsafat Barat pada zaman modern abad ke-17. Materi yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Para tokoh dan pemikirannya dalam aliran rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes, juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin. Ia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la méthode dan Meditationes de prima philosophia. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes percaya bahwa seluruh dunia, kecuali Tuhan dan jiwa manusia, beroperasi secara mekanik. Karena itulah, René Descartes percaya semua peristiwa dapat dijelaskan melalui percobaan-percobaan ilmiah, sehingga ia menolak berbagai bentuk sihir, astrologi, dan tahayul lainnya. Yang kedua adalah Baruch de Anorza. Ia adalah filsuf keturunan Yahudi Portugis berbahasa Spanyol yang lahir dan besar di Belanda. Pikiran Spinoza berakar dalam tradisi Yudaisme. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi tunggal Allah atau alam. Hal ini ia katakan karena baginya Tuhan dan alam semesta adalah satu dan Tuhan juga mempunyai bentuk, yaitu seluruh alam jasmaniah. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz atau von Leibniz adalah seorang filsuf Jerman keturunan Serbia dan berasal dari Sachsen. Ia terkenal karena paham teodis bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Leibniz meyakini bahwa alam semesta dikuasai oleh akal dan Tuhan telah menciptakan bumi sebagai dunia yang terbaik di antara segala dunia. Hubungan akal dengan wahyu menurut Leibniz adalah wahyu itu dinyatakan dengan Injil, dan akal merupakan karunia Tuhan, maka keduanya harus diserasikan. Materi yang kedua adalah aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Para tokoh dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu John Locke. Ia adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya yaitu Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan ini. Pemikiran dari John Locke, ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurutnya, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah sebuah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia itu sendiri. Tokoh yang kedua yaitu David Hume. Ia adalah seorang filsuf dari Skotlandia yang mencangkup ekonom dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya Hume berpusat pada tulisan filosofi, sebagai sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan. Pemikiran dari David Hume, pada dasarnya pemikiran Hume bersifat analisis, krisis, dan spektif. Ia berpangkal pada keyakinan bahwa hanya kesan-kesanlah yang pasti, jelas, dan tidak diragukan. Dari situlah dia sampai pada keyakinan bahwa aku termasuk dunia hayalan. Tokoh yang ketiga ataupun yang terakhir adalah Herbert Spencer. Ia adalah sebagai filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan dan kemurahan hati, dia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial.
Pemikiran dari Spencer memiliki gagasan yang jelas mengenai ilmu penyandingan masyarakat dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi. Ia berpendapat bahwa kemajuan organisme dari jenis rendah ke tinggi adalah jenis kemajuan dari keseragaman struktur. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.